Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi. Amma ba'du. Ibu-ibu, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kita sudah mengikuti rangkaian dari acara kita pagi hari ini, mulai dari Tafsirul Quran, dari insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan materi terkait dengan hijrah. Untuk tahsin, memang sih idealnya itu ya kita harus berani praktek untuk membaca gitu ya. Kalau berani baca ya takut perubahannya tidak ada. Nah gitu. Jadi memang usia-usia ini ya kadang memang agak rentan juga untuk berani mencoba mengaji gitu ya. Iya. Dulu pernah juga di sini ketika masih di awal dulu di tahun berapa, banyak yang ikut kajian tahsin itu, akhirnya dengan perjalanan waktu dari sekian puluh orang ya tinggal hanya berapa belasan orang. Itu tantangnya di situ memang. Berani tidak berani untuk mencoba. Jadi inilah kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk memberikan umur panjang. Maka kesempatan itu harus kita gunakan sebaik mungkin. Salah satunya dengan memperbaiki bacaan-bacaan kita, dan juga dengan mengisi dengan kajian-kajian, taklim dan sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah lisan kita kecuali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai seorang muslim muslimah kita meyakini bahwasanya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan itu adalah kalimat yang sudah tertanam dalam diri kita tentang haknya Tuhan yang pantas kita sembah, la ma'bud bihaqqin illallah ya. Tidak ada Tuhan yang sepantasnya yang kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kita lalai selama ini, sibuk dengan urusan dunia, yang kadang sholatnya lupa, yang kadang sholatnya hanya asal sholat saja, atau menjadi hanya kebiasaan sholat hanya untuk melepaskan kewajiban saja tanpa tahu urgensi dari sholat yang sebenarnya. Dan itu adalah orang-orang lalai. Maka bagi kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, senantiasa kita terus mengupgrade iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kualitas iman itu layak kita hadapkan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, dan alhamdulillah ini adalah merupakan kajian kita yang pertama di semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan aktivitas kajian kita ini, sehingga insyaallah mudah bisa menambah sakofah wawasan keislaman kita insyaallah. Baik, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang sepantasnya kita harus lakukan? Maka hendaknya kita apa Ibu kira-kira? Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi salawatnya? Bisa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada suatu ketika Nabi ketika itu di mimbar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ruqiya fil mimbar. Falamma raqid darajatul ula qala amin. Jadi ketika itu Nabi tegak di mimbar. Maka ketika di mimbar di tangga 1 beliau mengucapkan kalimat amin. Kemudian naik lagi ke tangga kedua. Kembali Nabi mengucapkan amin. Dari tangga 1, tangga 2 sampai ke tangga 3 kembali mengucapkan amin. Dan ketika itu ada para sahabat yang menyaksikan, melihat ya apa yang dilakukan oleh Nabi. Dari tangga 1, tangga 2 ke tangga 3 Nabi mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Jadi para sahabat ketika itu pada bingung ya Bu ya. Apa gerangan Nabi mengucapkan amin, amin, amin di tangga 1, tangga 2, tangga 3? Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Faqalu, para sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, sami'naka, kami mendengar engkau takulu amin, engkau mengucapkan amin salasa marrat 3 kali. Kata Nabi, lamma raqitu ad-dajratal ula ja'ani Jibril.
Jadi tak kala aku di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 tadi malaikat Jibril mendatangiku, maka ia berkata, syakiyun abdu, celakalah seorang hamba itu adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Kata Nabi, celakalah seorang hamba itu ketika ia mendapatkan Ramadan dan Ramadan itu berlalu, dia tidak mendapatkan ampunan dari Ramadan itu sendiri. Ini syakiyun kata malaikat Jibril, dan diaminkan oleh manusia semulia manusia di muka bumi ini. Maka tak kala tengah kedua, syakiyun abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahu jannah. Maka celakalah seorang hamba itu ketika masih mendapatkan kedua orang tuanya yang sudah tua, atau salah satu dari keduanya, falam yudkhilahu al-jannah, namun tidak menyebabkan bagi anaknya itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada masih dari kita ibu, orang tuanya masih lengkap, ayah atau ibu masih ada, atau sudah nggak ada lagi? Masih ada, alhamdulillah bu ya. Nah, kalaulah ada masih lengkap, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu wasilah bagi kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan berbakti baik kepada orang tua kita. Kita melihat di berita misalnya, bahkan orang tuanya itu sendiri bahkan diadukan ke pengadilan dengan perkara apa? Perkara warisan. Akhirnya orang tua dan anaknya dengan perkara anaknya tadi yang tidak berbakti, durhaka kepada orang tuanya, akhirnya masuk dalam kasus hukum. Coba kita bayangkan bagaimana dustanya, bagaimana durhakanya anak kepada orang tuanya. Ini kata Nabi tadi, adraka syakiyun abdu adraka walidai aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah, yang tidak bisa menyebabkan baginya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi, yang ketiga adalah syakiyun abdun zurikirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Maka celakalah bagi seorang hamba itu ketika disebutkan namamu Muhammad dan orang tersebut tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itikah yang baik kita sebagai seorang umat yang baik adalah bagaimana kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Nabiullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Nah, para hadirin ibu sekalian, kata Nabi, orang yang bakhil, tahu nggak siapa yang paling bakhil itu, kata Nabi? Jadi orang bakhil itu adalah ketika disebutkan nama Nabi tidak mau bersalawat. Itu salah satu indikatornya, ya. Maka termasuk orang yang bakhil kalaulah Nabi kita disebutkan, kita tidak bersalawat pada beliau. Jadi siap ibu? Siap untuk merubah kebiasaan itu? Nah, maka ketika disebutkan mari kita bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis disebutkan, lillahi malaikat sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati salam. Jadi malaikat itu punya dua malaikat ya. Allah itu punya malaikat dari di pengembara ya, berjalan di muka bumi ini melihat umatnya itu, umat Nabi itu yang bersalawat kepadanya, yang memberikan salam. Jadi kalau kita memberikan salam dan salam itu, insya Allah itu langsung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita doakan. Maka kalau kita melihat mendengar biasanya gini, ada orang yang misalnya pergi umroh, pergi haji, titip salam kepada Nabi ketika di makamnya Nabi. Pernah begitu bu ya? Karena salam dan salam, salawat dan salam kita itu sampai kepada Nabi berdasarkan hadis yang dua ini ya. Sallu alayya fa inna salatakum tuballighuni haitsu kuntum. Bersalawatlah kalian padaku dimanapun kalian berada, dan salawat itu sampai langsung padaku. Nah itu Bapak Ibu rahimakumullah. Maka hari ini mari kita biasakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, assalamu alayka ya Nabiullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Baik para hadirin rahimakumullah, dan insyaallah tema kita pada hari ini sesuai dengan disampaikan oleh grup kita masing-masing, oleh kelas kita masing-masing, temanya tentang apa? Tentang hijrah. Ini kita mungkin udah banyak bahasan ya. Di masjid dibahas tentang hijrah, di satu Muharram kemarin bahas tentang hijrah. Mungkin kita akan membahas dalam versi yang berbeda sedikit ya. Kita bahas sedikit dulu
sejarah tentang hijrah ini. Sejarah yang kalau kita baca, kita saksikan, kalau dulu di zaman Nabi itu ada nggak penanggalan kalender Islam? Nggak ada ya, kecuali kalender Masehi versinya Nabi Isa ya. Nah, ketika di zaman Nabi 10 tahun Nabi hidup itu tidak ada kalender penanggalan Islam. Maka yang kita dengar itu istilah dulu ada namanya kapan Nabi dilahirkan pada bulan itu, setelah kalau sudah dibuat itunya ya. Nah, pada tahun sebelum itu, pada tahun apa Nabi dikenal? Tahun Gajah. Karena belum ada penanggalan kan ya? Belum ada penanggalan. Apalagi misal contohnya? Ada istilah juga tahun Fathu Mekah. Kapan kejadian itu? Tahun Fathu Mekah. Kalau ditahunkan itu pada tahun berapa tuh? Tahun berapa kira-kira? Tahun 8 Hijriah. Ada juga diistilahkan dengan tahun Perang Badar. Itu pada tahun berapa dari hijrah Nabi? Itu tahun kedua. Oke Bu, jadi kalau kita melihat dari dua ulama besar ya. Yang pertama dari ulama Izzuddin bin Abdissalam, yang beliau digelar sebagai dengan Sultanul Ulama, yang hidup di tahun 570 Hijriah sampai tahun 660 Hijriah. Jadi beliau memberikan bisikan hijrah itu al-hijratu hijrotani. Hijrah itu terbagi menjadi dua hijrah. Pertama adalah hijratul makan. Hijratul makan itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu pendapat yang pertama. Contoh misalnya apa misalnya? Di zaman Nabi sendiri ya, ketika para sahabat Nabi mendapat tindakan kekerasan ya, diskriminasi dan sebagainya, apa yang dilakukan oleh Nabi ketika itu dan para sahabat? Para sahabat ketika itu melakukan hijrah dari kota Mekah ke kemana tuh? Ke Afrika ya, Habasya sana, ke tempat yang aman. Walaupun ketika itu rajanya adalah Raja Nasrani, tapi rajanya cukup amanah, berlaku adil, dan mereka hijrah ke sana. Itu salah contoh yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Di zaman Nabi Musa juga sama, hijrah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, ya, meninggalkan negerinya terus sampai ke tepi lautan, dikejar terus oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, ketika itu dalam kisah dijelaskan bagaimana Musa dan para pengikutnya itu bingung ya, ketika sudah sampai di tepi lautan. Ini mau mundur, di situ para Raja Fir'aun dan bala tentara sudah siap menunggu. Maka Allah berikan satu mukjizat untuk apa? Tongkatnya itu akhirnya membelah lautan. Itu salah satu yang lain. Itu al-hijratu yang pertama, al-hijratu hijratani, hijratul makan, ia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita seorang kontrakan misal, pindah dari rumah ke rumah yang lain, besok pindah lagi ke rumah itu juga termasuk kira-kira Bu? Ada yang masuk kontrak? Misalnya nggak ada lagi ya, sudah punya sendiri ya. Nah dulu mungkin kita baru nikah dulu, ya belum punya anak, yang masih tinggal di kontrakan, pindah satu rumah, pindah lagi satu bedeng lagi, pindah ke bedeng lain. Apakah itu juga termasuk hijrah kira-kira? Kira-kira masuk? Itu hijratul makan ya. Itu dalam istilah lughatan. Nah, yang kedua beliau membagi hijratul ismi wal udwan ya, hijrah meninggalkan dosa ya kepada tempat yang lebih baik. Contoh misalnya, kita sebagai seorang muslimah, contoh kecil. Kalau kita di rumah, kira-kira minumnya dengan tangan kanan, tangan kiri? Tangan kanan. Nah, berarti sudah hijrah ya. Kalau makan minum saja dengan tangan kiri, kira-kira sudah hijrah belum? Belum hijrah ya. Itu contoh kecil. Nanti contoh kecil. Ini gelas cangkir, kita minum dengan tangan kiri. Dalam adabnya kan dengan baca bismillah, terus dengan menggunakan tangan kanan. Nah, kalau kita masih menggunakan tangan kiri, maka belum dikatakan sebagai seorang yang hijrah. Itu contoh saja. Maka kalau masih ada itu kebiasaan kita di rumah ataupun di mana kita berada, kalau kita minumnya masih dengan tangan kiri atau dengan cara tidak ya dengan tegak misalnya, maka itu bukan menjadi kebiasaan baik, maka hari ini kita ubah. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau hari ini kita belum terbiasa ngajinya mungkin sehari cuma dapat 1 halaman, atau mungkin selama ini kita hidup, berapa umur kita ibu hari ini? Ada yang 40 mungkin, 50, ada yang sudah 60, belum ada ya. Nah coba kita hitung umur kita dari masa kita balik kita
sampai hari ini sudah berapa kali kita hatamkan Al-Quran? Ada? Sering? Allah mudah-mudahan. Nah, kalau belum kita pernah menghatam Al-Quran, maka kita harus beriktikad, berazam dalam diri kita untuk berhijrah. Mulai hari ini, kalaulah ngaji kita itu belum baik bacaan kita, maka sekolah sudah menyiapkan fasilitas untuk ikut kajian tahsin. Hari apa saja? Salah satunya di hari Sabtu. Hari apa lagi, Bu? Hari Senin. Senin ada kajian fikih juga. Hari Rabu. Hari Rabu kemarin alhamdulillah ikut lebih kurang 45 orang. Nah, itu yang udah ikut. Itu adalah orang tua kita yang mempunyai banyak waktu kan. Nah, hari Sabtu ini insya Allah lebih banyak waktunya. Nah, itu harus sudah berazam dari kita. Dalam momentum Muharram ini, tahun Hijriah ini, kita coba hitung-hitung apa sekiranya yang belum kita pantaskan dalam diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, dari perilaku hari kita. Yang sederhana dulu misalnya. Contoh tadi misalnya dari adab kita di kamar mandi misalnya. Kalau kamar mandi masuk dengan kaki kiri, apa doanya? Hafal nggak doanya, Bu ya? Hafal atau tidak apa? Nggak hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Hafal, Bu ya? Coba kita hafal lagi, Bu. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Sudah terbiasa belum? Sudah terbiasa belum mempraktekkan doa itu masuk ke masjid kayak apa? Kayak dalam toilet? Belum. Siap hijrah? Hijrah masuk ke toilet dengan baca doa. Sebelumnya tidak baca doa kan? Kalau keluar dari kamar mandi, apa bacaan doanya? Apa doanya, Bu? Kalau lupa berarti nggak dipraktekkan doanya itu ya. Nah, ini yang kecil saja ya bagi kita. Jadi hijratul makan, terus hijratul ismi wal udwan ya. Dari hal-hal yang dibenci dari dosa dan sebagainya. Itu contoh. Jadi kalau kamar mandi itu mungkin biasa dengan ke kanan, maka mulai detik ini nanti kalau kamar mandi masuklah dengan kaki kiri dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari kamar mandi rufrana gitu ya. Alhamdulillahillazi azhaba 'anil adha wa 'afani. Rufrana. Siap, Bu? Siap tidak? Itu contoh kecil dari ini. Pas mau tidur lagi, apa doanya lagi doanya? Bismikallahumma ahya wa amutu. Hafal kan? Tapi dibaca nggak doa itu? Nggak dibaca ya? Bangun tidurnya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi mau tidur dapat pahala, bangun tidur dapat pahala, masuk kamar mandi dapat pahala ya. Nah, begitulah syirknya. Maka memang harus kita ubah hari itu, kita ubah kebiasaan itu ya dengan hal-hal yang sesuai dengan sudah digariskan oleh Allah dan oleh para rasulnya. Baik, itu contoh yang kecil ya dari hal-hal yang biasa kita lakukan sehari-hari yang mungkin tidak mencerminkan tentang adab Islam itu sendiri. Itu contoh di rumah, tadi contoh di kamar mandi. Kalau contoh di sekolah seperti apa misalnya? Contoh di sekolah, datang ke sekolah dengan sama wali murid, dengan sama teman, ya. Terus dengan apa lagi? Dengan wali kelasnya seperti apa misalnya? Apa kebiasaan baiknya? Ada nggak kebiasaan buruk misalnya? Ada misalnya. Nah, dulu saya kan di Nurul 2 dulu ya, Bu ya, di sana. Ada juga ya orang tua itu sebagian kadang dalam bersikapnya dengan kepada wali kelasnya gitu kan. Tidak sepantasnya itu dilakukan kepada wali kelasnya. Karena kan orang tua yang kedua ya di sekolah ya. Ilmu itu kan barokah gitu kan. Kalaulah kita bagaimana memantaskan guru kita itu, dan insya Allah akan mengalir kebaikan kepada anak didik kita tadi, anak-anak kita, dengan saling menghargai, menghormati, mentakrimkan ya antara orang tua dan guru di sekolah. Kita bayangkan kalau itu terjadi, tersakiti guru kita di sekolah. Dalam kitab Al-Muta'allim, Ta'limul Muta'allim disebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
siap menjadi seorang hamba sahaya walaupun dia hanya diajarkan dengan satu huruf. Itu bayangan ucapan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, mudah-mudahan kita yakin orang tua kita sini tahu beradab, beretika, bersopan santun, menempatkan kita sehingga hubungan baik itu akan terus terjalin antara kita dan orang tua. Baik, itu pendapat siapa tadi, Bu? Pendapat siapa tadi? Coba. Pendapatnya ulama Izzuddin yang digelar dengan Sultanul Ulama. Pendapat yang kedua yang disampaikan oleh ulama besar yang hari ini kitabnya masih kita baca. Pernah dengar nama ulama besar tersebut? Hajar Asqalani. Pernah dengar? Ibnu Hajar Asqalani. Dan beliau pengarang kitab yang paling fenomenal itu yang hari ini masih dibaca. Ya, kitabnya itu 36 jilid. Banyak sekali kitab. Tebal sekali. Ya, kalau disusun tebal itu. Jadi Fathul Bari, beliau adalah seorang ulama yang hidup di tahun 500-an, ya, tahun 700-an, 773 sampai 852 Hijriah beliau hidup. Jadi beliau menyatakan bahwasanya hijrah itu yang pertama hijrah al-hissiyah, yang kedua hijrah al-ma'nawiyah. Apa itu disebut dengan hijrah al-hissiyah? Absolut, ya. Hijrah yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu dilakukan oleh para sahabat ketika itu. Ini pendapat yang pertama disampaikan oleh ulama besar Ibnu Hajar Asqalani, hijratun hissiyah, hijriyah absolut. Ini dilakukan oleh para sahabat dan itu tidak ada lagi di zaman kita hari ini. Yang kedua adalah hijratul ma'nawiyah, hijrah konkret. Nah, insya Allah ini kita fokus pada pembahasan hari ini tentang hijrah konkret. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita pernah dengar kisah cerita yang hidup di zaman Bani Israel dulu. Seorang laki-laki yang ketika itu sudah membunuh lebih kurang 99 orang. Jadi ketika itu dari Allah SWT dan terketuk untuk bertobat. Coba kita bayangkan 99 orang ia sudah bunuh, ya. 99 orang sudah dibunuhnya. Maka hatinya terketuk untuk bertaubat kepada Allah SWT dan ia menemui seorang abid. Maka dia menemui seorang abid minta petunjuk. Wahai abid, sungguhnya hari ini saya sudah membunuh lebih kurang 99 orang dan saya ingin bertaubat kepada Allah SWT. Apakah taubat saya diterima? Apa jawaban abid itu? Maka disampaikan bahwasanya katanya, engkau telah membunuh lebih kurang 99 orang, maka dosamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu si pelaku fasik tadi yang bertobat tadi langsung marah, langsung membunuh orang abid tadi. Jadi berapa jadinya? 99 tambah 1 menjadi 100 orang sudah dibunuhnya. Maka beliau akhirnya meninggalkan si abid tadi dan dalam perjalanan waktunya kembali terbesit dalam hatinya untuk melakukan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia minta petunjuk, maka diberi petunjuk untuk menghadap kepada seorang alim. Maka ketika itu menghadap ia kepada orang alim tadi menyampaikan kisahnya itu, ia sudah membunuh lebih kurang 100 orang dan ia kembali bertanya, apakah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa katanya? Kata orang alim tadi, ya, seberapa banyak pun dosamu dan kalau engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia diberikan saran kepada beliau untuk meninggalkan kotanya. Karena apa? Kotanya itu dulu tempat sarang perjudian, sarang perampokan, sarang pembunuhan. Maka hal-hal itu menjadi hal yang lazim terjadi ketika itu. Maka dia hijrah ke tempat yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, apa yang terjadi? Jadi dalam perjalanannya itu, ya, dalam perjalanan dari kota yang jahil tadi kepada kota yang baik, maka sekiranya lebih kurang pertengahan perjalanan, maka dicabut ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia belum sempat bertobat nih, baru menyampaikan dalam niat hatinya. Jadi dua malaikat bingung nih, antara malaikat rahmat ya dengan malaikat yang satu lagi. Kira-kira beliau ini, si fasik ini yang sudah taubat tadi, yang mau taubat tadi, masuk ke surga atau masuk ke neraka? Maka datanglah seorang malaikat menjadi pendengar di situ. Coba dihitung
kira-kira jaraknya itu lebih dekat ke kemana? Ke tempatnya ke hijrah atau lebih jauh? Maka dilihat di situ, ternyata jaraknya itu ke tempat kota hijrahnya tadi itu lebih dekat ke sana, maksudnya ya, lebih jauh ke situ. Maka akhirnya diberikan oleh Allah SWT, maka diampunkan dosanya, diberikan keampunan, dimasukkan oleh Allah SWT. Ini dalam hadis Riyadhus Shalihin diceritakan kisah ini, cerita tentang seorang yang seorang pelaku fasik dan bertaubat kepada Allah SWT dan memberikan rahmat yang dimasukkan oleh Allah SWT. Nah, ibu rahimakumullah, contoh hari ini misalnya, ini contoh yang lampau. Kita kenal dengan seorang ustaz yang muda yang baru hari ini di tahun terakhir ini 2002-2003 ini. Dulu beliau ada seorang bandar judi ya. Tahu siapa orangnya? Dia adalah seorang keturunan Cina ya. Namun tapi dilahirnya itu sudah masuk Islam. Karena dilahirkan dari rahim seorang muslimah dan dari seorang laki-laki tuangnya sudah masuk Islam ketika menikah itu. Dulu ayahnya memang seorang bandar narkoba, bandar judi. Kalau hari ini kita dengar apa istilahnya? Yang hari ini yang banyak menyebabkan akhirnya yang memisahkan ya, yang menghancurkan keluarga, anak kadang akhirnya menjadi itu, tanah banyak dijual, warisan banyak dijual, dan juga kadang terjadi perceraian antara ibu dan orang tuanya ya, ayah ibunya. Apa penyebabnya? Slot itu ya. Itu udah fenomena sekarang ini. Baik di desa, baik di kampung ataupun di mana-mana. Jadi saya pernah ketemu cerita dengan seorang dan dia dulu aktif di situ. Ya. Berasal dari mencoba. Coba dikit. Memang satu kali dapat, kedua kali dapat. Imagine. Akhirnya terikat. Tidak bisa keluar lagi. Akhirnya apa? Hartanya, tanahnya, tabungnya akhirnya habis. Ya kalau dihitung lebih kurang 2 miliar. Hanya di situ masuk terjebak dalam perjudian slot tadi. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita atau siapapun dijauhkan dari perkara hal ini. Nah, kembali kepada yang saya ceritakan tadi, kalau kita mungkin sering lihat pengajian atau bukan di YouTube-nya itu, dan dulu beliau adalah seorang bandar judi juga. Omset sebulan itu lebih kurang sampai 2 miliar. Dan beliau itu mengelola lebih kurang sampai 25 website tentang judi online itu sendiri. Dan akhirnya di tahun 2017 beliau tidak ada ketenangan dan duduk mendengarkan satu kajian Agim ketika hari itu, dan akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya beliau taubat dan masuk pondoknya Agim dan ikut kajian, dan hari ini beliau menjadi seorang dai. Itu taubat yang dilakukan seorang yang hijrah ya, hijrah yang sesuai versi yang kedua tadi. Nah, ibu rahimakumullah, ini salah satu contoh ya, contoh zaman dulu sampai contoh hari ini. Mudah-mudahan hidayah taufik itu diberikan kepada keluarga kita yang hari ini mungkin belum bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita akan fokus pembahasan pada hari ini pada pembahasan yang kedua, hijratul ma'nawiyah, yaitu hijrah yang sesungguhnya. Hijrah dari perilaku buruk, hijrah dari dosa, ya, hijrah dari hal sebagainya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat itu yang bunyi innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu. Satu ayat yang lain. Di ayat yang lainnya di surah Al-Anfal di ayat 74 wal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awu wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum ajrun karim. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, antara iman, antara hijrah itu berkaitan erat antara satu sama lainnya. Kira-kira ibu, kalau hari ini kita melihat orang yang masih gemar melakukan maksiat, atau orang-orang ibu muslimah yang masih menggemar, ya tidak suka atau tidak mau menutup auratnya, kira-kira ada nggak iman dalam hati mereka? Belum. Karena mereka belum berhijrah. Karena hijrah itu datang ya ketika iman ada dalam dirinya. Nah, ketika sudah iman tanam dalam dirinya, insya Allah akan melakukan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam dua ayat ini saya bacakan tadi, antara iman innal ladzina amanu ya wa hajaru wa jahadu, itu saling bereratan satu sama lainnya. Maka ketika iman dalam diri kita, maka insya Allah akan ada keyakinan dalam diri kita untuk melakukan perubahan dalam diri kita. Nah, ibu rahimakumullah, jadi kalian perhatikan dalam hadis lainnya, la hijrah ba'dal fathi
walakin jihad wan niyah. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah melainkan jihad dan niat. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mana kita hijrahkan niat kita. Itu yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Amal ibadah itu tergantung pada niatnya. Pertanyaan bagi kita. Di tahun kemarin di 1445 Hijriah kita melakukan ibadah kurban. Kira-kira niatnya kenapa? Karena yang pertama untuk melakukan ibadah yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Muhammad SAW. Adakah dalam diri kita melakukan ibadah kurban itu untuk mendapatkan pujian dan sebagainya? Ada kira-kira? Kalau masih ada niat dalam diri kita, maka kita belum hijrah niat kita. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana kita meluruskan niat kita. Ini yang dikatakan dalam hal yang pertama tentang hijratul ma'nawiyah, mengingatkan niat kita memang betul-betul niat kita yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hadir di sini niat kita untuk mencari ilmu atau hanya untuk mengisi waktu kosong kita? Apa kira-kira Ibu? Kalau kita datang duduk kita di sini untuk menuntut ilmu, maka insya Allah niatnya niat yang benar. Kalau datang kita ke masjid ini, kita hanya untuk mengisi kosong waktu kita atau hanya untuk menunggu sambil datangnya waktu pulangnya anak kita, maka niatnya itu juga salah. Maka harus kita lurus. Mulai detik ini kita luruskan, kita hijrahkan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua adalah hijratul ma'niyah. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sesungguhnya itu adalah orang yang hijrah dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh pendapat ulama Ibnu Hajar tadi, dikatakan bahwasanya hijrah itu tidak hanya bagaimana kita juga menghijrahkan fisik kita, ya, segala amal ibadah kita memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hari ini ya dalam perilaku kita, misalnya dalam bersahabat, bertangga misalnya. Contoh kecilnya, kita bertangga dengan sebelah. Ada pohon misalnya, kita tanam pohon, apakah itu pohon rambutan, pohon mangga dan sebagainya. Kira-kira daunnya itu jatuh ke tempat kita atau ke tempat sebelah? Tempat sebelah. Ada nggak itu yang terjadi kadang hari ini? Atau dari rumah kita airnya kepada tetangga sebelah kita? Banyak yang kita temukan hal demikian, bertangga dengan tangga sebelah. Itu tadi dari pohon yang kadang jatuh ke sebelah, air yang jatuh ke sebelah. Nah, ini perkara yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana kita beretika dengan tetangga kita. Nah, kalaulah itu masih terjadi, Bapak Ibu rahimahullah, maka kita belum berhijrah dengan hijrah yang dikatakan oleh Ibnu Hajar tadi, hijratul ma'nawiyah, hijrah dengan sesungguhnya. Nah, itu yang kedua. Yang kedua misalnya dalam keseharian kita, misalnya dalam lisan kita masih senang, masih hobi, masih cerita tentang aib-aib teman kita, sahabat kita, tetangga kita. Nah, kalau itu masih terjadi antara kita, maka dikatakan oleh Nabi, mereka adalah orang-orang yang besok menjadi orang yang muflis. Orang yang dikatakan orang yang merugi kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu, Bapak hadirin rahimakumullah, maka kesimpulan harus kita pahami dari hari ini, dari simpul yang kecil, bahwasanya hijrah itu tidak hanya hijrah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, namun pada sungguhnya adalah hijrah ma'nawi. Itu bagaimana kita hari ini berlaku, mulai dari adab kita, dari lisan kita, perilaku kita, ya, dan lain hal sebagainya. Maka kita berazam pada diri kita, mudah-mudahan kita bisa berubah dengan lebih baik insyaallah. Baik Ibu, itu mungkin yang bisa kami sampaikan dalam tausiah materi singkat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan soqah ilmu pada kita, dan mudah-mudahan dalam momentum haram ini mari sama-sama kita beriktikad, berazam dalam diri kita. Mudah-mudahan kita siap untuk berhijrah dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang paling besar insyaallah. Mungkin demikian, mungkin kita bisa diskusi, tanya jawab menjelang jam 10:30 insyaallah. Mungkin saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.